Pernahkah kamu merasa begitu rindu pada seseorang, tapi memilih diam dan menahan perasaan itu? Alih-alih hilang ditelan waktu, rindu itu justru makin menumpuk, membebani pikiran dan hati. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa dampak psikologi jika kamu dan dia menahan rindu, padahal kalian ingin saling mendekat. Mari simak video ini sampai selesai. Rindu adalah emosi yang alami saat kita memiliki keterikatan dengan seseorang. Tapi apa yang terjadi ketika rindu itu tak diungkapkan? Ketika kamu dan dia memilih menahan rindu, berdiam diri, padahal dalam hati masing-masing ada gelombang perasaan yang ingin segera disampaikan. Menahan rindu sering dianggap sebagai bentuk kekuatan hati dan menjaga harga diri. Kita mungkin diajarkan untuk bersabar, untuk menunggu, untuk tidak terlihat lemah hanya karena merindukan seseorang. Tapi tahukah kamu? Dalam diamnya rindu itu, ada dampak psikologi yang perlahan menggerogoti ketenangan batin kita. Rindu yang dipendam bukan hilang begitu saja, tapi justru menetap dan mengganggu keseimbangan emosi kita sehari-hari tanpa kita sadari. Bayangkan ini, kamu menahan diri untuk tidak menghubungi dia, berharap dia yang lebih dulu memberi kabar. Sementara itu, dia pun berpikir hal yang sama. Ketika dua hati yang saling merindu, tapi sama-sama diam, lama-kelamaan rasa itu berubah menjadi rasa yang berdampak negatif bagi tubuh. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dalam diri kita saat rindu harus kita pendam? Apa saja dampak psikologi yang perlahan muncul dan memengaruhi hidup kita? Dan bagaimana kita bisa lebih bijak mengelola rasa rindu ini agar tak menjadi beban batin? Mari simak baik-baik, karena kita akan membahas 6 dampak psikologi saat kamu dan dia menahan rindu, agar kamu bisa lebih memahami dirimu sendiri, dan mungkin, punya keberanian untuk mengungkapkan rindu itu dengan cara yang bijak. Yang pertama, munculnya stres emosional yang tak disadari. Saat kamu dan dia sama-sama menahan rindu, ada tekanan emosi yang menumpuk secara bertahap di dalam hati. Rindu yang tidak tersalurkan sering membuat otak bekerja lebih keras untuk menahan dorongan ingin berbicara, mendekat, atau sekadar mendengar kabarnya. Dalam psikologi, kondisi ini bisa memicu stres laten, yakni stres yang tidak terasa di permukaan, tapi perlahan menguras energi psikis kita. Misalnya, kamu mencoba fokus belajar atau bekerja, tapi di sela-sela aktivitas, pikiranmu terus-menerus kembali pada sosok dia yang kamu rindukan. Kamu menahan diri untuk tidak mengirim pesan, padahal hatimu ingin sekali tahu keadaannya. Tekanan ini jika terus dibiarkan dapat membuatmu mudah lelah secara emosional. Jadi, rindu tidak harus ditahan. Terkadang satu pesan sederhana bisa melegakan hati dan menenangkan pikiran. Yang kedua, perasaan cemas dan takut kehilangan meningkat. Dalam psikologi, menahan rindu dapat memperbesar rasa cemas dalam diri seseorang. Kamu pun mulai berpikir, apakah dia juga merindukanku? Apakah dia sudah melupakan aku? Kekhawatiran ini memunculkan pola pikir overthinking, yang berbahaya jika terus berlanjut. Overthinking sering menjadi akar dari perasaan tidak aman dalam hubungan. Contohnya, ketika kamu sudah pindah tempat jauh darinya, dan ada rasa ingin menanyakan kabarnya, tetapi kamu memilih diam karena takut dianggap terlalu berharap. Sementara itu, hatimu dihantui rasa takut kalau dia sudah tak lagi merindukanmu. Situasi ini dapat mengganggu kesehatan mental dan bisa memengaruhi kepercayaan dirimu. Jadi, jangan biarkan cemas menguasai hatimu. Maka ungkapkanlah rindumu dengan cara yang tulus dan sederhana. Yang ketiga, memicu perasaan kesepian yang lebih dalam. Seseorang akan merasa semakin terisolasi secara emosional jika rindunya dipendam erat dan tidak diungkapkan. Menurut teori psikologi sosial, agar mental tetap stabil, manusia membutuhkan emotional connection atau hubungan emosional. Saat kamu menahan rindu, hubungan emosional itu terganggu dan muncul rasa hampa, seolah hanya kamu yang berjuang sendiri. Bayangkan, kamu dan dia saling menahan rindu. Tidak ada yang mau memulai komunikasi. Hasilnya, kamu dan dia sama-sama merasa sendiri, padahal sebenarnya kalian saling ingin mendekat atau interaksi. Kondisi ini bisa membuat rasa kesepian semakin kuat dan menambah tekanan batin. Jadi,
Mulai sekarang belajarlah untuk berani, karena satu langkah kecil bisa menjadi jembatan yang meruntuhkan jarak antara kalian. Yang keempat, timbulnya mekanisme pertahanan diri berlebihan. Seringkali, menahan rindu memaksa seseorang untuk melindungi emosi mereka agar tidak terlihat lemah. Dalam teori psikologi kepribadian, ini disebut sebagai defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri, yakni di mana seseorang menutup diri, bersikap dingin, atau pura-pura cuek agar tidak terlihat rapuh saat rindu melanda. Padahal, dalam hatinya yang paling dalam, ia justru ingin diperhatikan. Misalnya, kamu mulai bersikap dingin padanya, atau kamu malah sengaja menghindarinya demi menyembunyikan rasa rindu. Tapi justru sikap ini membuat hubungan makin renggang dan komunikasi makin sulit terjalin. Jadi, yang seharusnya kamu lakukan adalah berusaha untuk tidak berpura-pura kuat. Terima saja rasa rindu itu mengalir dalam tubuhmu atau dengan mengakuinya, karena mengakui rindu adalah bentuk keberanian yang sesungguhnya. Yang kelima, menurunnya produktivitas sehari-hari. Menahan rindu secara berlarut-larut dapat mengganggu konsentrasi dan fokus diri seseorang. Dalam psikologi kognitif, beban emosi yang tidak tersalurkan berdampak pada kemampuan otak untuk melakukan fungsi terbaiknya. Ketika energi mentalmu tersita untuk menahan perasaan rindu, kamu malah menjadi sulit untuk fokus pada pekerjaan, belajar, atau aktivitas lain. Contohnya, saat kamu mencoba menyelesaikan tugas penting dari kantor atau kampus, pikiranmu justru melayang pada kenangan-kenangan bersama dia, atau terpaku pada bayangan ingin bertemu. Alhasil, produktivitasmu menurun, dan kamu makin frustrasi dengan dirimu sendiri. Mulai sekarang, alihkan rasa rindu menjadi dorongan untuk berkarya atau menghasilkan sesuatu yang bernilai. Lakukanlah hal positif yang produktif, biar rindumu tak sia-sia, tapi menjadi alasan untuk sukses. Yang keenam, menekan pertumbuhan hubungan yang sehat. Dalam psikologi hubungan, komunikasi merupakan fondasi utama yang membuat hubungan semakin berkembang. Ketika rindu terus dipendam sampai mengendap, hubungan kamu dan dia bisa terhambat. Kalian menjadi tidak saling menguatkan, dan tidak saling memahami lagi, sehingga berakibat pada ikatan emosional yang semakin melemah, dan hubungan rentan dilanda salah paham. Misalnya, karena kamu berat hati mengungkap rasa rindu, dia pun pasti berpikir kamu tak lagi peduli. Padahal, kalian sama-sama memendam rasa yang sama. Jika dibiarkan, hubungan yang semula hangat malah menjadi dingin, hanya karena rindu yang tidak terucap. Maka dari itu, jangan biarkan rindu menghambat cinta. Biarlah rindu menjadi jembatan untuk saling mendekat. Perlu diingat, menahan rindu bukanlah tanda diri yang kuat, tetapi kadang hanya bentuk gengsi atau takut disalahpahami. Belajarlah untuk menyalurkan rindu dengan cara yang bijaksana. Karena pada akhirnya, perasaan yang baik harusnya dirawat, bukan ditahan hingga menyakitkan diri sendiri. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.